Ini biasa-biasa aja kalau dalam diskusi masyarakat. Buat saya sih nggak ada sesuatu yang harus didramatisir dari hal ini menurut saya ya. Tapi kembali ke pertanyaan kenapa ini sampai terjadi. Saya ulang nih ya, di ruangan ini saja sebetulnya saya sudah menemukan ada dua kelompok berbeda, kami dan Fadlizon dan Sultan. Itu cara pandang kita mengenai Indonesia barangkali emang berbeda ya. Kedua kawan di depan ini barangkali memandang Indonesia itu sedang mengalami bergerak arah kehancuran, ada pembungkaman oleh sebuah pemerintah yang mungkin otoriter, yang dalam pandangan kami tidak begitu, ya. Karena itu cara pandang kita mengenai apa yang terjadi itu pasti berbeda. Jadi saya misalnya itu melihat apa yang dilakukan oleh BEM UI ini juga terpengaruh oleh kedua paradigma tersebut. Yang satu melihat dengan cara yang Indonesia menuju kehancuran, saya barangkali Valdo, saya duga itu memandang Indonesia sedang mengalami demokratisasi. Bang Ade menyambung pertanyaan dari netizen lagi Bang, ini dari Muzakar Aziz. Setelah diketahui bahwa Rektor UI melanggar statuta pelarangan rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI, apa tindakan pemerintah yang akan diambil? Adakah sanksi terhadapnya ataukah dibiarkan? Nanti kita minta pendapatnya satu-satu, Bang Ade dulu. Ya saya nggak tahu bagaimana saya harus menjawabnya. Saya tidak punya otoritas apapun untuk melakukan apapun. Barangkali DPR punya. Oke, ya. Bang Fahri. Barangkali DPR punya. Kalau saya jelas ya, sebenarnya aturan yang dulu itu, kalau ada seorang pejabat mendapatkan pendapatan dari sumber yang bisa di-trace itu kepada APBN, itu tidak boleh rangkap. Ya. Dan kalau kita lihat ini bukan hanya dalam aturan ketika itu, ini kita bicara dari statuta UI yang saya baca di media sosial, yang mengatakan justru UI sendiri yang membuat itu. Jadi seharusnya dalam rangka menegakkan slogan tadi ya, supaya jadi tidak lip service slogan veritas, probitas, justisia itu, tegakkan dong kebenaran, tegakkan keadilan. Artinya rektor UI, kalau di luar negeri sih udah pasti rektor UI udah mundur itu, udah malu pasti ya. Nah tapi kan di sini rasa malu itu sangat mahal. Yang orang bisa tidak malu berbohong berkali-kali atau bertindak. Kenapa harus malu? Rektor UI kenapa harus malu dan harus mundur? Loh, dia melanggar, kalau betul dia melanggar statuta UI, ya harusnya dia malu dong. Kalau di luar negeri itu melanggar prokes saja kemarin Menteri Kesehatan langsung mengundurkan diri. Ya, jadi jabatan itu bukan segala-galanya, tapi menegakkan institusi dan legacy itu yang paling penting. Nah, kalau kita lihat kalau betul itu melanggar statuta UI, harusnya selain UI yang bersangkutan atau negara memutuskan. Dan yang bersangkutan juga harusnya memilih mau jadi komisaris atau mau jadi rektor UI. Gitu ya. Karena itu pendapatannya jelas juga dari aturan yang dulu. Sebenarnya BUMN juga nggak boleh rangkap jabatan, rangkap pendapatan. Sekarang kan ada yang rangkap dari berbagai ini, BUMN dan sebagainya itu. Ini yang menurut saya harus diperbaiki, harus dikoreksi gitu ya. Karena kalau ini diteruskan seperti ini, dan ini tentu ada konflik kepentingan tadi, menjaga bagaimana suara perguruan tinggi itu menjadi subordinasi kekuasaan. Padahal kita ingin perguruan tinggi itu melahirkan, karena perguruan tinggi itu adalah cagar alam intelektualitas gitu ya. Cagar alam intelektualitas yang harus independen melahirkan pemikir-pemikir bebas ya. Yang mereka juga menyatakan tanpa ada rasa ketakutan, atau kalau dosen-dosennya berbicara mereka nanti tidak digeser, susah untuk mendapatkan misalnya jabatan atau apa yang lain-lain gitu ya. Itu yang dikhawatirkan, kita itu juga ingin dengarkan Abang Faldo, perwakilan PSI lah. Terkait anggapannya mengenai hal tadi. Ya, mungkin di RUPS-nya tuh, mungkin bisa ditanya ke Pak Menteri BUMN. Saya kira begitu, fair aja kita, ya kan? Bisa ditanyakan di situ. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada pembungkaman. Ya, Bang Fadli juga bahkan saya kira lebih ngeri juga kadang-kadang beberapa statementnya Bang Rocky Gerung gitu. Bahkan saya dulu juga gitu. Tidak ada yang merasa dibungkam. Tapi kan ruang kritis itu tetap perlu ada di. Oh tetap ada dan tetap selalu ada dan akan selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Ya, itu yang paling penting. Dan kalau seandainya ada masalah dipanggil ya saya kira biasa saja. Ya, biasa saja gitu. Karena yang paling ingin saya tekankan, orang yang sedang berpolitik seperti BEM UI itu tidak boleh dihukum. Itu yang paling penting. Tidak ada hukuman kan. Sampai hari ini kita melihat tidak ada hukuman sama sekali yang diterima oleh Leon, yang diterima oleh wakilnya Yogi, yang diterima oleh kawan-kawan. Meskipun kemudian disampaikan akan ada sanksi kode etik walaupun memang kemudian tidak ada diterima. Valdo, mungkin tadi kita sempat bicara, kita udah sepakat nih, kalau sampai
ada anggota BEM yang dapat sanksi akademik dari kampusnya, dari rektor, kita akan berdua ini akan memprotes itu, akan melawan itu. Dan jujur aja selama saya ngikutin UI, kemarin waktu itu ada Zaadit yang kartu kuning waktu itu gitu kan. Ya hidupnya baik-baik aja, normal sampai hari ini. Nah itu yang paling penting, tidak akan pernah ada pembungkaman di Universitas Indonesia yang sangat egaliter, yang kampusnya ini isinya bintang semua. Siapa yang bisa membungkam bintang gitu loh. Oke. Nah itu yang saya Salah satunya Hujatan itu datang dari luar Bang Faldo, bukan hanya dari kampus UI tapi dari luar juga mereka mau diretas. Ya, mereka menurut saya ketika BEM UI berpolitik dan saya menyatakan statement juga ketika saya kontra BEM UI dan orang bilang, oh ternyata ini ada Tapi semacam begini, kontra juga dari Faldo dan PSI. Sekarang Ya nggak menurut apa-apa, Anda biasa aja. berpolitiknya di mana? Saya udah jawab tadi versi Oke. saya. Menurut Bang Faldo? Pertama Bang Fadli, hal yang paling penting adalah BEM UI secara sadar itu menyatakan argumen-argumen yang sudah banyak di media sosial. Iya, so? Ya, poinnya sama. Ya, Ya, terus? itu kan argumentasi di ruang politik. Yang kedua, BEM UI menggalang dukungan. Bukan argumen, dia mengatakan Menggalang dukungan. labeling king of lip service itu dari BEM UI kan? Iya, Ada yang lain? kan banyak Bang. Tadi Pak Jokowi udah bilang ada lemdak, Bukan, ada soal ini, king of ada lip itu. service. Tuduhan-tuduhan statement atau labeling terhadap presiden kan udah sering. Benar nggak, Ceh? Bukan king of lip service yang saya katakan. Hari ini King of Lip Service. Sebelumnya kan juga sudah ada Oh, Bang beda, Fadli. beda. Loh, Lip service gimana itu- bedanya? Kan sama-sama menuduh dan labeling begini, presiden. Maksud saya itu, Abang bilang kalau kita labeling. masuk Tarik lemar substansi, begitu ya. Iya. lip service itu adalah apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Oh ya, saya bisa itulah balance. adalah subjek untuk diskusi dan Iya. perdebatan selanjutnya. Iya, Jadi makanya. menurut saya apa yang dilakukan oleh BEM UI itu membuka dialog, membuka diskusi. Iya makanya ada dialog dari kita. Kita Iya. bilang nggak semuanya juga dong yang nggak selesai brother. terus Gitu. politiknya di mana? Nah itu adalah proses politik yang politiknya sedang. di mana? Nah BEM UI menggalang dukungan. Ketika dia menggalang Kalau dukungan. saya, Anda kan jelas Kita dari partai dengarkan dulu politik. ya, kita Iya, dengarkan dulu. ketika dia menggalang dukungan, berarti dia sedang berpolitik. Dia juga harus Untuk siap tidak apa? didukung. Yo, Misalnya kan menggalang dukungan untuk apa? untuk kepentingan bagaimana ya isu yang mereka perjuangkan itu sampai. Hah? Maksud Nah. Anda ditunggangi oleh suatu partai Oleh tertentu? siapa? Dia kalau seandainya BEM UI misalnya ya, kalau seandainya dia bilang dia lip service, saya bisa nanya juga dong, yang nggak lip service siapa? Ya dong. Silakan, bukan. Iya, Yang saya dalam artian tanyakan kan Anda kan begitu. tadi memberikan satu insinuasi bahwa BEM UI berpolitik. Politiknya apa? Kalau saya bilang, dia adalah politik rakyat dan menegakkan apa yang menjadi slogan UI. Iya. Saya boleh sepakat. berpendapat? Dikit lagi Bang. Ya. Saya sepakat, dia punya kepentingan. Ya apa kepentingannya rakyat. apa saya pengen kepentingan tahu. rakyat, Kepentingan rakyat. begini, Jadi begitu. politiknya BEM UI adalah politik rakyat. Iya, punya kepentingan Bukan rakyat. nggak? Menurut Anda politik rakyat? Saya juga pun berpolitik dengan kepentingan rakyat dong. Bukan, saya tanya BEM UI. Iya. Oh, jadi BEM UI kepentingan politiknya adalah untuk rakyat. BEM UI mengklaim untuk rakyat ya. Tapi Ya yang BEM UI Anda bawa rakyat duga? dan kita yang reject BEM UI juga boleh dong. Ya silakan. Sama-sama aja. tentang rakyat. Rakyat Baik, pun Bapak banyak. ditahan silakan dulu saja. durasi Tapi dari itu Anda yang mau saya Demokrasi, tegaskan. Bang Rakyat Faldo, 01, Bang rakyat Fadli, 02. Bang Sultan Ada yang ingin saya komentar jelaskan. juga ini. Bang Ade, sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Tetaplah di Catatan Demokrasi.